Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di konten pujian, karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Dan pujian tidak hanya sekadar nyanyian, tapi juga pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mengawali hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang di dalamnya dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan kita bisa dimampukan untuk memahaminya sehingga boleh melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang jalan kehidupan kami boleh menapakinya, kami boleh melaluinya, dan kami boleh menghadapi setiap tantangan, rintangan, bahkan sukacita yang melimpah-limpah karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhanlah, kami mau mengawali seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi kami, sehingga dalam pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memahaminya, lalu juga memberlakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari, lalu biarlah seluruh langkah hidup kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Kami siap Tuhan, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup dan menjaminkan kehidupan kekal, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini didasarkan pada 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menjalani hari-hari hidup berdasarkan logika, berdasarkan juga perasaan, bahkan ada ketetapan-ketetapan yang kita jalani dan itu semua masuk akal sehingga kemudian kita bisa melaluinya dengan baik. Firman Tuhan kadang-kadang membuat kita merasa bahwa ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu bisa disertai dengan mujizat Tuhan yang membahagiakan, pun ada berbagai macam aturan-aturan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kemudian kita merasa bahwa ini tidak masuk akal sehingga sulit untuk dilakukan. Namun firman Tuhan hari ini merupakan firman Tuhan yang sederhana sekali, tapi dimulai dengan ketegasan. Camkanlah ini. Ini berarti bahwa tiap kita harus sungguh-sungguh memahaminya, sungguh-sungguh meresapinya, bahkan dengan ketegasan untuk mencamkan ini, kita sungguh-sungguh harus ingat dan itu berlaku dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Sederhananya logikanya begini, tabur banyak, tuai banyak, tabur sedikit, tuai sedikit. Hukum tabur tuai itu berlaku. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang bekerja, yang belajar, yang melayani, pasti kemudian akan merasakan hal ini. Tapi ini bukan bicara soal nominalnya, bukan bicara soal kuantitasnya, tapi ini bicara soal makna, mutu, kualitas yang kemudian menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita setiap hari. Orang bekerja, misalnya petani di ladang, dia tabur banyak tidak mungkin, dia berharap tuainya sedikit, pasti dia harap tuainya juga banyak. Sekalipun memang ada berbagai macam tantangan, ada masalah cuaca, masalah hama dan lain sebagainya yang mungkin membuatnya tidak menuai sesuai dengan apa yang dia tabur. Tapi kalau dia menaburnya sedikit, tidak mungkin dia berharap tuainya banyak. Harusnya tidak demikian. Yang tabur banyak aja belum tentu tuai banyak. Apalagi yang taburnya cuma sedikit, tidak mungkin dia menuainya banyak. Tapi ini bukan berarti bahwa dalam perjalanan kehidupan kita tidak mungkin mendapatkan banyak dari segi kuantitas dari apa yang sejatinya sedang kita lakukan dan kita laksanakan tiap hari. Kadang-kadang dalam hidup
kita bisa terheran-heran juga. Kita melakukan banyak hal, kita bekerjanya tidak terlalu seberapa, tapi ternyata berkat Tuhan luar biasa. Namun hari ini sebenarnya penekanannya ada pada semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Bahkan lebih jauh daripada itu, firman Tuhan lebih dalam lagi bicara soal kalau kita kasih banyak, sukacitanya juga meluap-luap. Itu maknanya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa gak usah banyak-banyak lah, sedikit saja. Ya berarti dampaknya juga tidak terlalu banyak. Maksudnya bukan pada nominalnya sekali lagi, tapi pada kasih yang besar. Mother Teresa bilang cinta itu bukan hanya sekadar pekerjaan-pekerjaan besar yang kita lakukan, tapi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kasih yang besar, nah itu bicara hidup, itu bicara hukum tabur tuai sebenarnya. Misalnya seperti kayak kita belajar, kalau untuk adik-adik ya yang bersekolah, kalau kita belajar hanya satu halaman, tidak mungkin lah kita berharap kita tahu satu buku, pasti cuma satu halaman. Lalu kemudian kadang-kadang kita nggak adil, kita belajarnya cuma sedikit tapi pengen nilainya istimewaan, itu juga keliru. Ini berkaitan erat juga dengan upaya yang kita lakukan. Meskipun memang keajaiban-keajaiban berkat Tuhan itu melengkapi tiap usaha yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan sederhana saja, mengingatkan kepada kita soal bagaimana kita memberi dengan kasih, memberi dengan rela, lalu kemudian kita akan menikmati kebahagiaan dan sukacita yang meluap-luap karena kasih yang kita beri. Mari menabur banyak-banyak, menabur kebaikan banyak-banyak. Sekalipun hidup menyajikan begitu banyak keburukan, bahkan membuat kita terpuruk, tapi jangan membuat kita menjadi orang-orang buruk lalu lupa untuk menabur kebaikan dengan jumlah yang banyak, karena kita mau bagi itu kepada siapa saja. Kita mau lakukan apapun untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau Yerusalem menjadi bagian dari orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat jemaat-jemaat lain, termasuk firman Tuhan hari ini yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus, maka pasti ada Yerusalem lain yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menerima kasih karunia yang dari Tuhan melalui kita. Siapkah kita untuk menjadi penabur-penabur kebaikan itu? Siapkah kita untuk menjadi orang-orang yang selalu juga siap menabur kepada siapapun, sehingga saat ini orang-orang yang menanti harapan, menanti kebaikan itu dapat menerima jawaban dari Tuhan melalui kita. Selamat menjalani hari hidup, selamat menabur yang banyak, kebaikan yang banyak yang kita dapat dari Tuhan, kita tabur juga kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami, kasih dan kemurahan Tuhan kami rasakan. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang percaya yang murah hati, sehingga kami juga berbagi kasih dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari pada siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar hati dan hidup kami. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pujian, tapi biarlah pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dapat terwujud nyata lewat kata, lewat perbuatan, lewat pikiran kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, GPB Jemaat Ebenezer Blitar dalam setiap gumul juang. Khususnya kami berdoa bagi pesta iman, pemilihan diaken penatua masa tugas 2022 sampai 2027. Yang tahap pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli. Kasih Tuhan menjangkau tiap-tiap kami, sehingga kami juga boleh memberi yang terbaik lewat apa yang menjadi hak dan kewajiban kami. Lalu ketika kami Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan pilih, kami menjadi orang-orang percaya yang siap, juga Tuhan pakai menjadi abdi-abdi Tuhan. Kami berdoa bagi panitia yang boleh mengatur segala sesuatu, kekuatan kesehatan hikmat Tuhan tambah-tambahkan. Kami berdoa bagi seluruh perangkat pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Presbiter, pengurus pelekat, PAPT, GP, PKP, PKB, PKLU, BBPJ, komisi, driver, koster, tenaga administrasi, tim multimedia,
panitia-panitia yang ada, dan semua orang yang terlibat dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Lalu biarlah gerejamu ini boleh berdampak baik dalam pelayanan di media sosial, dalam pelayanan sosial di tengah-tengah kehidupan nyata, juga dalam ibadah-ibadah ritual. Biarlah kami boleh terus bersemangat melayani Tuhan dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Lalu kami yakin, kami percaya, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bertambah usia biarlah hikmat Tuhan melingkupi, sehingga dalam pertambahan usia baik pribadi maupun pernikahan, mereka boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Allah, lalu kami mau berjalan menjalani hari ini dalam kepastian bahwa Tuhan menyertai kami dan kami hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin.